Bapak Ibu undangan dan anak-anak yang berbahagia, kita akan segera mulai acara penamatan dan kenaikan kelas. Shalom，女士们、先生们，早上好，亲爱的可人的快乐的孩子们，我们即将开始毕业和班级推广计划。 Pertama-tama patut kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang karena kasih-Nya kita diberi kesempatan untuk hadir dalam acara penamatan dan kenaikan kelas TK Kristen Agape Terpadu tahun pelajaran 2022-2023 dengan tema Indonesiaku. 首先，我们要赞美感谢主耶稣基督，因为他的爱让我们有机会参加基督教综合幼儿园2022-2023学年主题为我的印度尼西亚。
semangat. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Hari ini kita bersuka cita, bersyukur kepada Tuhan kalau selama 2 tahun anak-anak bisa menyelesaikan pendidikannya di TK dan akan melanjutkan di jenjang berikutnya di SD. Kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Saya ajak Bapak Ibu bangkit. Bisa hidup di jalan Tuhan dan takut akan Tuhan, saya harus mengatakan 90% itu tergantung kita papa mama yang ada di rumah. Hanya sekian persen kecil itu tergantung dengan guru-guru di sekolah maupun guru-guru sekolah minggu di gereja. Jadi peranan terbesar ada di rumah. Ada di mana peranan terbesar untuk anak-anak kita jadi orang hebat takut Tuhan? Ada di rumah. Agar kuat di hidup pengaruh papa mama. Dan ketika anak-anak ini bertumbuh besar, ada angin yang kencang, ada badai yang besar. Sebagai pohon, kalau akarnya kuat di dalam rumah, melihat hidup papa mamanya takut akan Tuhan, tidak berdusta, tidak menipu, tidak hidup tidak jujur, ketika pohon ini bertumbuh, badai dan angin menerpa. Tolong jawab pertanyaan saya. Pohon ini akan tetap kokoh kuat atau roboh karena angin itu? Wih, siapa itu yang jawab? Punya akar yang kuat, akar takut akan Tuhan, akar
rutin, akar mandiri, ya akar yang dibangun kuat, tidak dibiarkan cengeng, tidak dibiarkan manja, tidak. Maka ketika mereka dewasa, ada angin yang besar, ada badai yang kencang, maka anak-anak itu gak akan goyang atau roboh. Orang hebat kalau kita melakukan prinsip surgawi ini. Shalom dan memberkati saudara semuanya. Ayo. Bapak Ibu tamu undangan beserta anak-anak yang berbahagia, pada tahun ini kami meluluskan anak-anak kelompok TKB sebanyak 64 orang anak. Namun mungkin ada beberapa yang tidak hadir karena ada sakit, jadi mereka tidak hadir. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan selama 2 tahun berjalan. Proses pendidikan di TK Kristen Agape Terpadu boleh berjalan dengan baik. Itu karena campur tangan dari Bapak Ibu orang tua murid yang ikut terlibat secara langsung bersama-sama dengan kami Dewan Guru. Tadi Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya juga mau menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua wali murid yang selama 2 tahun itu terlibat dengan kami dan mendukung program pembelajaran yang ada di sekolah. Dan saya ingin menyampaikan banyak sekali terima kasih apabila selama 2 tahun Bapak Ibu melihat ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu, kami selaku Dewan Guru terhadap anak-anak, atau kami Dewan Guru dengan orang tua. Saya di tempat ini berdiri mewakili seluruh Dewan Guru TK Kristen Agape Terpadu memohon maaf kepada Bapak Ibu. Saya minta supaya Bapak Ibu setelah anak-anak ini dilanjutkan ke jenjang sekolah dasar, jangan ada simpan dendam, rasa kurang hati kepada kami Dewan Guru. Tapi disinilah saya minta maaf mewakili yang ditegur karena melakukan hal-hal yang kurang baik dilihat oleh bunda-bunda. Di sini bunda minta maaf. Anak-anak bisa memaafkan bunda-bunda? Sekali lagi bisa memaafkan? Luar biasa, Bapak Ibu tepuk tangan buat anak-anak lagi. Mereka sangat polos, mereka bisa memaafkan bunda-bunda di sini. Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang kurang hati, tetapi itulah yang anak-anak buat di pagi hari ini. Mereka mau memaafkan kami. Demikian saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Yayasan Pesat Nabire yang selama ini telah mendukung kami dengan donatur-donatur yang mungkin kami tidak tahu di mana mereka berada, tetapi selama ini mereka telah menunjang kami dalam proses pembelajaran di sekolah. Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Yayasan Pesat dan setiap donatur. Saya menyampaikan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire yang begitu juga terlibat langsung dengan kami, mengarahkan kami, membimbing kami. Bahkan kami juga telah menerima bantuan 1 unit bangunan. Di sini saya menyampaikan banyak terima kasih. Ibu Kepala Dinas ada di sini, terima kasih untuk bantuannya. Dan juga terima kasih kepada setiap donatur di mana saja berada. Mungkin saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi saya menyampaikan.
tempat ini. Kami menyampaikan terima kasih kepada yayasan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menitipkan anak-anak kami. Yang kedua, kepada Dinas Pendidikan yang juga sebagai pembina, kiranya semua hubungan kerja ini bisa kita laksanakan dengan baik. Kepada semua orang tua murid, semua anak-anak, kita semua bersyukur kalau hari ini kita bisa melaksanakan acara bunda-bunda yang sudah mendidik anak-anak kami. Kami percaya bahwa sebagai orang tua ada banyak kekurangan yang sudah kami lakukan dalam mendidik anak-anak kami, sehingga ke depan kami juga bisa belajar untuk membawa anak-anak ini belajar lebih giat untuk menjadi anak-anak yang hebat. Kepada anak-anak juga pesan dari kami orang tua, kiranya menjadi anak-anak yang baik, yang berguna bagi orang tua, bagi Tuhan, bagi pemerintah, dan bagi kita semua. Saudara, di dalam kitab Amsal pasal 22 ayat yang ke-6 dikatakan begini: didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang dari jalan tersebut. Kata jalan yang patut bisa kita terjemahkan juga jalan yang seharusnya. Kita ingin anak-anak kita yang seharusnya itu seperti apa? Yang pertama adalah anak-anak kita itu nantinya jelas sampai kapanpun mereka harus hidup di dalam takut akan Tuhan. Tetapi kata jalan yang seharusnya juga bisa punya pengertian begini: Tuhan itu memberikan bakat kepada anak-anak tersebut. Sebagai orang tua, seharusnya kita juga pada akhirnya menemukan bakat dan potensi ini. Sebagai orang tua, akhirnya kita menjadi supporter, menjadi orang yang mendukung mereka agar potensi hidup mereka itu bisa berkembang sedemikian rupa. Nah, seringkali kita sebagai orang tua selalu terpengaruh dengan hal-hal yang selama ini terjadi itu seperti apa pada umumnya yang didapatkan. Fakta yang kita ketahui memang banyak orang yang tanpa ijazah itu bisa berhasil, dan itu sebuah fakta. Betul tidak? Betul ya? Orang-orang kaya di dunia ini banyak di antara mereka justru mereka tidak berhasil di dalam pendidikan. Yang saya maksudkan pendidikan bukan pendidikan TK. Mungkin mereka tidak berhasil masuk di universitas. Tapi bukan berarti kita akan ngomong kepada anak kita, sudahlah kamu tidak usah sekolah. Toh banyak orang yang tidak punya ijazah, mereka berhasil. Bukan itu tujuan saya. Tujuan saya ingin dalam sambutan ini adalah untuk mengingatkan kita sebagai orang tua bahwa anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita harus didik mereka sebagaimana Tuhan inginkan kita mendidik mereka. Yang pertama, di jalan-jalannya Tuhan. Dan yang kedua adalah kita mendidik, kita mengarahkan mereka sesuai dengan bakat atau karakter mereka sendiri-sendiri. Meskipun ijazah itu bukan ukuran, bukan patokan orang itu berhasil atau tidak, tetapi paling tidak ijazah adalah
sebuah bukti bahwa orang tersebut itu pernah bersekolah. Maka tidak akan pernah yang namanya orang bersekolah itu sia-sia. Saya yakin itu tidak akan pernah orang yang sekolah itu menjadi sia-sia. Sao Sang Hao Sai Jian. Saya juga kulit hitam tapi bisa pakai bahasa orang kulit putih. Selamat pagi anak-anakku. Lebih semangat. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar TK, guru-guru, ibu kepala sekolah yang sudah bekerja keras membimbing dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih sayang sehingga mereka dapat menyelesaikan studinya dengan baik di taman kanak-kanak. Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada keluarga besar TK Kristen Agape yang tentunya selama ini sudah banyak prestasi-prestasi yang telah dicapai. Harapan pemerintah daerah Kabupaten Nabire melalui Dinas Pendidikan, semoga prestasi yang telah dicapai selama ini dipertahankan, kalau boleh ke depan lebih ditingkatkan lagi. Pagi mendung, awan melayang, siang tiba, harus istirahat. Bapak Ibu guru yang ku sayang, terima kasih ilmunya yang bermanfaat. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Ibu guru kita. Sekian dan terima kasih. Shalom. Bernike ES Komogau, anak dari Bapak Bernardus Komogau dan Ibu Apelina Sandra.
Michelle Artani Pasaribu, anak dari Bapak Idefonsus Bertinus Pasaribu dan Ibu Duriana Teresia Situmorang. Putri Nagita Bilha Rumpaidus, anak dari Bapak Alfred Hendik Rumpaidus dan Ibu Mary Marice Rumkoren. Octavia Gloria Tipagau, anak dari Bapak Otniel Tipagau dan Ibu Asnat Debriana Samanu. Princess Sitania, anak dari Bapak Aceh Sitania dan Ibu Teresie Buai. Queen Insorati A.I. Watopa, anak dari Bapak Rendra Chandra Watopa dan Ibu Hitermela Watopa. Rius Ceneni Umadai, anak dari Bapak Hengki Magai dan Ibu Anita Magai. Alexander Matthew Widya Darmaka, anak dari Bapak Benedictus J. Widya Darmaka dan Ibu M.G. Eka Erna Kristiani. Alfrida Miri, anak dari Bapak Julius Miri dan Ibu Neta Wektimu. Asael Julian Nova Sniper, anak dari Bapak Timotius Joko Sabto Puji Laksono dan Ibu Yusfina Tangketasi. Asriel Tony, anak dari Bapak Saul Tony dan Ibu Ayu Nurida. Dorothea Mariana Safkaur, anak dari Bapak Julianus Safkaur dan Ibu Sudarni Yomba. Fandi Berli Adrian Sirai, anak dari Bapak Bernard Sirai dan Veronica Hutasoi. Dinanta Maritim, anak dari Bapak Martin Tanan Maritim
Sofita Tampoli. Stephen Gevariel Efraim Sarakan, anak dari Bapak Randy Wahyudi dan Ibu Merlina Salim. Stefanus Iai, anak dari Bapak Melkias Iai dan Ibu Adevelra Ano. Alfredo Manuel Wenda, anak dari Bapak Aren Sidia Wenda dan Ibu Seliana Tabun. Al-Ghazali Olvan Imran Sidia, anak dari Bapak Aren Sidia dan Ibu Mariana Fabian. Anaki Iananta, anak dari Bapak Doni Christian Panggulaan dan Ibu Anita Solipi. Edward Isfanuel Samanui, anak dari Bapak Sopater Gerson Samanui dan Ibu Ervina Maweni. Epsun Clarissa Uwamo Sani, anak dari Bapak Maklon Sani dan Ibu Yohana Francisca Ipagaru. Efra K. Peki, anak dari Bapak Cleopas Peki dan Ibu Yosepina Edward. Fadli Leon Beni Sirai, anak dari Bapak Bernal Sirai dan Ibu Veronica Hutasoi. Julia Sudi Marsada Damani, anak dari Bapak Anwar Hanum Damani dan Ibu Yosina Rumondang Panjaitan.
Laudia Lampah, anak dari Bapak Seprianus Lampah dan Ibu Natalia. Leslie Klim Baitanu, anak dari Bapak Bertolomeus Baitanu dan Ibu Sarce Mala Rangkun. Mevi Guntur Miagoni, anak dari Bapak Absalom Miagoni dan Ibu Nomina Bagawi. Meta Firia Indah Pundarika, anak dari Bapak Suryanto dan Ibu Budi Sari. Otniel Alvan Paundanan, anak dari Bapak Yunus Padang dan Ibu Francisca Innova Barangpadan. Rafael William Sianturi, anak dari Bapak Yopi Bot Patiwenas dan Ibu Taminaan Tambunan. Simon Petrus Maniba, anak dari Bapak Ishak Simon Maniba dan Ibu Mince Aduari. Sarah Tasia Johana Korwa, anak dari Bapak Lukas Korwa dan Ibu Susana Wilhelmina Rumayoni. Abisai Yosua Wanguni, anak dari Bapak Albert Wanguni dan Ibu Yana Bagawi. Audrey Kelsey de Kotoki, anak dari Bapak Obed Kotoki dan Ibu Mince Awe. Alfia Yunus Maran, anak dari Bapak Bernard Maran dan Ibu Santi Rosina Doletuari. Ariebe Samuel A. Yemo, anak dari Bapak Petrus Yemo dan Ibu Oktovina Pigomi. Bendera
Bapak Semurate-rate dan Ibu Yakomi Nakalaga. Joel Albert Buce Manigui, anak dari Bapak James Cornelis Hermes Manigui dan Ibu Maria Francisca. Marlice Mesia Inggerudi, anak dari Bapak Senat Inggerudi dan Ibu Julia Antonia Penetruma. Monica Petrosina Bunda, anak dari Bapak Lewi Bunda dan Ibu Antoneta Wonar. Moses Sinaga, anak dari Bapak Perlindungan Sinaga dan Ibu Remida Sartika Guntur. Riana Sarah Mofu, anak dari Bapak Fredrik Hendrik Mofu dan Ibu Levina Maniba. Victoria Nemo Gubega Kobogau, anak dari Bapak Joni Kobogau dan Ibu Nani Miagoni. Wena Musa Kawer, anak dari Bapak Samuel Ayub Kawer dan Ibu Paskalina Mano Andare. Yevalson O Hipagau, anak dari Bapak Ote Hipagau dan Ibu Yemina Bagau. Demikian acara penyerahan ijazah dan cenderamata yang telah kita ikuti bersama. Kita patut berbangga kepada anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Sekali lagi, mari kita beri tepuk tangan untuk anak-anak kita.
Malaysia atau musimani baik kamu lagu Sinanggar dulu Bang Musik. Demikian mewakili panitia dan keluarga besar TK Kristen Agape Terpadu mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan apabila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, tak lupa kami ucapkan selamat kepada anak-anak TKB yang telah tamat pada hari ini, dan selamat melanjutkan pada jenjang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus untuk karyanya yang luar biasa terjadi hari ini, secara khusus untuk anak-anak kami di TK Kristen Agape Terpadu, di mana mereka bisa menyelesaikan di jenjang TK dan selanjutnya akan masuk ke jenjang pendidikan dasar. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan luar biasa atas hidup mereka. Selanjutnya Tuhan, bayangkan terus menuntun anak-anak kami ini dengan hikmat dan pengertian yang datangnya daripada Tuhan. Kami tidak ada seorang pun dari antara mereka yang gagal. Sungguh Tuhan, keberhasilan itu akan Tuhan nyatakan atas setiap mereka semuanya. Terima kasih Tuhan sudah memimpin rangkaian acara penamatan hingga selesainya. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih. Tuhan menyatakan penyertaan-Mu luar biasa. Situasi boleh kondusif dan kami boleh melihat Tuhan berkarya dalam acara ini. Di akhir kegiatan kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kami untuk kami nikmati. Tuhan sucikan dan kuduskan. Kami akan pulang tinggalkan tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing. Berkenan Tuhan menyertai kami dari tempat ini ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing dengan keadaan selamat, tidak kekurangan satu apapun, dengan membawa berkat yang datangnya dari Bapa. Kami anak-anak TK Kristen Agape Terpadu mengadakan acara penamatan angkatan ke-27. Pagi hari ini TK Kristen Agape Terpadu mengusung tema Indonesiaku. Mengapa kami memilih tema Indonesiaku? Karena untuk beberapa waktu kami belajar tentang beberapa budaya yang ada di Indonesia,
Maka pagi hari ini kami mengusung tema Indonesiaku. Di sini kami akan menampilkan berbagai atraksi dari beberapa daerah yang ada di Indonesia. Itulah tema kami yang kami bawakan di hari ini. Tahun ini kami TK Kristen Agama Terpadu menamatkan siswa sebanyak 64 orang anak. Demikian. Terima kasih.